Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina syarikin wal ulama wal waliyullah rasul syekhatul qadir jailani wa ila ruhi al-mahrum Mbah Kyai Haji Gandum dan Masyuri bin Sastra wa ila ruhi al-mahrum Bapak Ustaz Kiwon Hadi Sudarmutin dan Mukarya wa ila arwahi jami'an qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati desa Bedar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi warhamhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah dinten Selasa sore pada asar. Ya alhamdulillah kurang sadayana diberi oleh Allah istiqomah, masih diberi nafas, masih diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan iman takwa, diberikan sadar eling tentang siapa Tuhan kita, yang mana buktinya adalah pada kesempatan sore ini kita semuanya masih dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu yang mana tujuannya adalah agar hati ini bisa kembali kepada Allah sebelum kita mati. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kurang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, ke para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sholihin, lumayan ka orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan nifsu Sya'ban, yaitu nanti malam nifsu Sya'ban. Nifsu itu pertengahan, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Apa rahasia dibalik nifsu Sya'ban atau malam nifsu Sya'ban? Yaitu merupakan malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami informasikan, insyaallah nanti malam ba'da maghrib, hujan gak hujan, ya syukur hujan gitu. Syukur terang, hujan ada saja. Mati lampu gak mati lampu, ya syukur cerah gitu. Insya Allah kita laksanakan sholat apa bu? Alhamdulillah.
asa kakara kamarinya urang teh bareng-bareng ya. Subhanallah. Kita kehilangan berapa jamaah? Sholat tasbih dulu ya. Berarti Bu Elsa ya. Semoga kita diberikan panjang umur semuanya Bu ya, sehingga malam Nisfu Saban yang akan datang, tahun selanjutnya dan seterusnya kita diberikan umur yang barokah. Kalau bisa jangan dicabut nyawa kita oleh Allah sebelum kita betul-betul bisa ma'rifat kepada Allah. Kalau bisa kita betul-betul diberi istiqomah, diberikan oleh Allah hati yang betul-betul bersih dari segala kemusyrikan hati. Malam Nisfu Saban itu merupakan malam diserahkannya amal. Ya. Namun secara syariat teh unggal poe, unggal menit teh dicatat ke malaikat. Nah, pencatat amal malaikat naon? Raqib dan Atid. Itu diserahkan kepada Allah. Maka harapannya dengan malam nanti amal-amal perbuatan kita yang baik diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sing belum baik diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka ayo kami menghimbau nanti malam kita laksanakan sholat tasbih dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal ibadah kita setahun dan seumur hidup kita yang lalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, bersabda, di malam Nisfu Saban Allah mengampuni semua dosa manusia yang bertobat kecuali orang-orang yang musyrik. Satu. Yang kedua, orang yang masih memiliki masalah hati dengan orang lain. Ya. Kemarin sudah sering kita singgung, ayo Bu, mumpung ruah dosa kita ke sesama manusia, ya, sing saling hampura. Nu masih ayat nu ganjel, ayat nu kira-kira mantap bikin neraka na hate, ya, diberesan. Karena apa? Agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar puasa kita besok sempurna di mata Allah. Ya. Kita sudah dibekali oleh Allah ilmu Isra Mi'raj. Kemarin sudah kita sampaikan Ibu bahwa kita wajib hukumnya menyempurnakan laku Isra kita dan Mi'raj kita kepada Allah. Terus kemudian kita sempurnakan dengan ngadoaken ke kolot, ngaruahkan cek sunana teh geus. Terus ulah sampai poho nyaangan makam geus encan. Terus lamun geus caang ya hatena sing caang oge, ya, ulah kuburan anu caang ungkul tetapi hatena kudu caang oge. Gitu lho Bu. Maksud nyaangan nabur kembang wangi itu meh nu geus di alam barzah ya kuburan caang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu masih hirup itu perlambang hati orang kudu caang, ya. Ulah sampai hati kita cek sundana teh serem, ya, siga kuburan. Ketahuilah Bu, kalau ibu-ibu ke kamar mandi sieun itu sejatinya hanya di dalam hati panjenengan. Ya. Berarti iman jenengan masih bermasalah.
ke kamar mandi jam 12 penting sih sieun. Padahal itu sieun itu cuma ada dalam hati ya. Da bebegik teh itu sejatinya setan yang membisikkan di dalam kalbu kita, menakut-nakuti ya. Seolah-olah akan ada pocong, padahal ya encan aya kok pocong, geus kepikiran heula aya pocong, aya kuntilanak, aya gendruwo, aya wewe gombel. Akhirnya apa? Ada ke kamar mandi jadi sieun. Hah? Bijil. Oh, bijil ka imah, timah. Dan ibu-ibu sering bijil jam 12 penting sih rek naon. Da aneh oge ya. Ya itu Bu. Nek jenengan sudah hati panjenengan sudah full terisi Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada gendruwonya, tidak ada tuyulnya, tidak ada wewe gombelnya, tidak ada tidak ada apa itu pocongnya. Wallahi. Udah eta kabeh teh produkna nafsu. Produkna nafsu nu membisiki agar kita memiliki rasa takut. Jadi Allahnya jadi teu kajeule. Disangsian cek sunana teh. Disangsian. Hah? Nah, saya tak saya ujung. Hati kita selalu dibisiki oleh nafsu alias setan itu sendiri untuk takut. Akhirnya membayangkan kalau sudah takut, akhirnya kita terbelenggu oleh ketakutan itu sendiri. Kalau engkau hatimu sudah bisa mengalahkan rasa takut di dalam hatimu, itu tanda hati panjenengan sudah penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dak tas aya nupai Mas Wiki. Kadang bijil ge meni aduh Bu RT. Ada ke warung Tadairo. Jung borudak. Padahal asing teh beda sieun nih. Seseleketna nyuruh budak meli terasi ya. Akhirnya budak lagi sieun oge. Ya, akhirnya budakna nyuruh Pak RT. Insyaallah Pak RT mah moal sieun. Karena apa? Hatinya selalu disinari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jika hatimu masih munculnya makhluk gendruwo, wewe gombel, itu tanda hatimu di dalam situasi itu belum menggunakan al-dzikru bisiril asrar. Gitu nggih Bu. Daerah pengajian segedeng deui mati. Itu antara nafsu dengan iman harum Bu. Cek nafsu teh ngomong, iman, ayeuna teh keur mati lampu. Dan pengajian teh butuh mic, butuh caang. Engke lamun eueuh mic da ngadengena hese. Akhirnya apa Bu? Imannya goyah. Ngawe-a. Sana WA orang punya oh iya. Iya singke mati lampu kumaha Mas Wiki tak jawab lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya itu kerjaannya nafsu itu. Jika hatimu tidak terus menggerakkan al-dzikru bisil asrar, bisikan-bisikan seperti itu pasti akan membuat hati kita apa? Terlena. Itu kalau tadi saya membaca terus saya pun juga sama ngikuti nafsu dahwa kutune pengajian mah kudu aya mikna dan teu marem sebagai penceramah teh lamun teu pake mik itu nafsu urang. Lamun urang nuruteun eta
yang geus lah helang wae angot engke penting seseleketna bakal salat tasbih. Eta ge jeung seseleket oge. Nafsu teh ya Allah. Gitu Ibu. Nafsu itu cirinya selalu hitung-hitungan, membuat diri kita hitungan. Da ayeuna geus pengajian, mati lampu oge, engke penting erek salat tasbih. Ya. Akhirnya apa? Ya lebih baik milih salah siji. Lebih baik salat tasbih. Akhirnya pengajiannya ente tuh dulu. Tetapi alhamdulillah ibu-ibu orang masih biasa digerakkan Allah untuk menerima cahaya ilmu Allah Subhanahu dan tidak salah eta kabeh proses. Gitu nggih Bu? Nggih. Ulah ngerasa tersinggung ya kalau dijadikan contoh ya. Da eta teh alus. Jadi kadang orang teh iman teh ketawa Bu ya. Nafsu nafik kita gitunya. Ya. Hayangna pengajian mah maremna sonna nu alus, panggungna nu alus ya. Komo jamaahna teh jenuh. Kita marem Bu ya. Nafsu teh marem. Alhamdulillah insyaallah apapun yang dihadapkan Allah, bah itu nanti hujan, bah itu mati lampu, bah itu apapun yang penting tidak membahayakan jiwa, tetaplah nanti habis maghrib, ayo urang sadayana, jangan sampai melewatkan momentum setahun sekali. Gitu nggih Bu? Kecuali membahayakan jiwa ya. Naon hujan deris petir itu bahaya oge. Hujan terus kok tidak nauzubillah ini insya Allah semua terkendali. Pada kesempatan sore ini ayo kita senantiasa kami berpesan, coba nanti pas sholat tasbih hati kita keluarkan terus adzikru bisiril asror. Pertama, yakini bahwa niat yang muncul getek hayang salat tasbih eta teh datang nanti Allah Subhanahu wa taala dihirup nunguasaan di dalam dan di luar diri orang sadayana. Da lamun Allah hirup teh urang komo moal bisa kumpul di masjid. Itu nggih Bu. Nah kedua, apapun gerakan membaca sholat nanti dan bacaan tasbihnya itu juga sadari itu semua kabeh sadayana nunggerakeun nyaeta hidup Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai aya dina hate ngerasa muncul keakuan eta teh aing. Gitu nih Bu, eta mulai dikikis pelan-pelan. Rasakan betul setiap gerakan apa yang nanti digerakkan oleh Allah itu datangnya semata dari Allah. Tidak ada selain dari Allah, tidak ada. La khaufun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus berdoanya pun ya Allah, engkau berdoa minta apapun itu tidak salah bagi Allah. Karena apa? Sing mengedoakan eta ya Gusti Allah. Dikabulkan gak Mas Vicky? Jelas 100% dikabulkan. Bahkan sebelum engkau berdoa, apa yang engkau minta itu Allah geus nyaho. Gitu nih Bu. Geus ditetapkan, geus nyaho, erek berdoa naon, erek minta naon, Allah geus nyaho. Ulah khawatir, ulah sieun, pasti dikabulkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sing karunya lamun teu digiring oleh Allah untuk berdoa. Lisannya tidak pernah digiring oleh Allah untuk istighfar. Komo di malam nisfu Sa'ban perbanyaklah istighfar karena malam-malam itu mbok-mbok
sebelum diserahkan masih ayat sisa-sisa dosa yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, Bu. Ya. Mumpung nanti malam teh maghrib eta geus asup pertengahan nifsu sabar. Maghrib sampai menjelang subuh. Itu namanya malam nifsu sabar. Manfaatkan betul jenengan untuk bertafakur. Cara bahasana teh uzlah. Kami menghimbau kepada jamaah ibu-ibu Selasa sore yang kami anggap sudah lanjutan. Tolong habis isya ya. Semampuna bah bari diuk, bari nonton TV, syukur-syukur cicing dina kamar, laksanakanlah uzlah. Bisa diawali dengan bertawasul, terus kemudian ngirimi kokolot, terakhirna perbanyaklah istighfar dengan mengingat satu persatu dosa panjenengan tiletik anjok aye. Pernah Bu gitu? Pernah nggih? Pernah Jan? Hah? Pernah Jan Bu? Mas, bari tiduran boleh, boleh. Bari gegerah boleh, boleh. Namun bisa membuat hatimu lebih khusyuk. Tak sarankan, ya. Bari diuk, bari memejamkan mata alus. Bari tiduran, bari memejamkan mata alus. Sing penting jenengan fokus. Satu istighfar, satu dosa. Satu istighfar, satu dosa. Contoh, pejamkan mata, fokuslah engkau memperjalankan dirimu dari masa lalumu, dari masa kecil. Dulu pernah nyolong mangga, nyolong bonteng, astagfirullahaladzim. Bareto pernah nyokot saroja. Dan di kondangan teh aya nu nemblek hiji, mumpung batur mentenya ho tak cokot, astagfirullahaladzim. Bu, Bareto pernah pergi ke dukun, ke orang-orang yang masih bersekutu terhadap Allah, astagfirullahaladzim. Dulunya saya menyakiti suami, mentang-mentang ke suami, marah-marah ke suami, astagfirullahaladzim. Luwih alus lamun dosa terhadap manusia, oge minta maaf. Pak, mumpung ieu teh bulan malam nifsu saban, da are ayam arana pamajikan teh hirupna seringna jeung salaki. Berarti dosana jenungna jeung salakina. Maka manfaatkan saya dan panjenengan nanti malam minta maaf terhadap pasangannya masing-masing. Sanggup enggak, Bu? Sanggup. Nanti jangan heran nek bapak nanya, "Kunaon sih, Mak?" Wal ya. Wal. Nggih. Ulah karena disuruh Mas Fikri jangan. Ini teh pedah hayang kacida dosa urang ke bapak teh dihampura ku Allah Subhanahu. Ulah ngomong disuruh Mas Fikri. Lamun ngomong disuruh Mas Fikri berarti dianggap kurang tulus. Gitu nggih, Bu? Nah, komo lamun bapakna masih aya nu sensitif ku Mas Fikri. Ada di Fikri iya. Alhamdulillah. Ayo Bu, mumpung nanti malam itu malam penyerahan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya saya ya panjenengan mengamalkan minta maaf terhadap suami ya. Kalau ada ibunya minta maaf. Maksimal kapan? Maksimal sebelum puasa. Mas dah masih berat minta maaf ke mitoha, ndak urang teh ngerasa boga
kasalah bari teh erek ngakuan era kajen lamun ayeuna teh encan kebuka, siapa tahu hari besok kebuka hatenya. Syukur-syukur maksimal sebelum kita traweh malam pertama traweh eta kabeh geus beres masalah hati kita terhadap manusia. Sama Bu, saya pun juga harus melakukan sama. Saya harus minta maaf ke ibu, ke istri, ke anak, ya, ke mitoha, ke saudara, termasuk ke ibu-ibu sadayana Bu. Detik ayeuna secara pribadi dan keluarga atas nama saya, istri, ibu, mertua, saudara-saudara kami, secara tulus hati semua kesalahan kami, saya dan keluarga sing mohon dihampura seageng-agengna. Kira-kira dihampura teu Bu? Alhamdulillah. Insyaallah dengan hampuran ibu-ibu saya pun juga menghampura naon bae mungkin aya nu khilaf di antara kita sudah siling hampura semua, semoga senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong laksanakan Bu malam nanti Bu. Habis maghrib salat tasbih, salat isya berjamaah, erek lanjut, erek pine heula, erek nonton TV heula kajen. Sing penting manfaatkan malam nanti untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Da bari teh urang ngalakon ibu sih bisa melakukan nyerekan salaki ya, minta maaf hampura ya Allah ampun. Bare teh ngalakon urang keinget Mas kumaha lamun urang teh boga dosa ku geus maot indungna geus maot kakekna geus maot tapi urang kakara inget ya kakara sadar bare teh pernah membentak. Bu, enggak perlu jauh-jauh neangan ke alam barzah, cukup dina hati panjenengan eta teh geus nyampe ke almarhum. Nah, dalamun kudu neangan ke alam barzah mah kudu pae heula. Gitu nggih Bu. Sing penting disadari ya Allah, bare teh urang ke buyut urang ke eyang urang boga salah sing dihampura ya Allah. Bare teteh pernah nyerekan, pernah ngagogoreng sing dihampura meskipun ditungges maut. Ya Allah, mohon diampuni dosa-dosa saya. Insyaallah Bu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus minta maaf sebanyak mungkin. Akhirnya apa Bu? Nanti engkau akan tenggelam. Engkau akan tenggelam tanpa sadar diperjalankan oleh Allah. Cek gampangane teh filmna diputer deui. Diletik nyolong pelem pas SMP na nyolong punteng. SMA na nyolong kadu ya. Diputer kabeh Bu dosana urang sadayana dengan engkau memejamkan mata. Engkau diputarkan satu persatu dosa panjenengan. Kalau sudah diputarkan, tolong lekas-lekaslah satu dosa, satu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti Bu? Bisa dipahami nggih? Ya. Tolong mumpung siapa tahu malam nanti kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibersihan dosanaku Allah. Ya. Dibersihan kekotoran hati orang ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah termasuk dosane panjenengan kepada Allah. Bareto tara ngalakon salat 5 waktu astagfirullahaladzim. Perbanyak Bu istighfar Bu ya. Mungkin dulunya orang masih dablek ya. Angot zaman masih ngorak gitu lin ya. Dahar bapak Ibu, dahar bapak. Semua orang punya dosa ya. Saya pernah menceritakan tentang diri saya.
Sebelum saya ketemu dengan istri saya, ya, tahun 2015 nikah, hidup saya betul-betul tidak mengerti sama sekali. Ya. Melaksanakan sholat pun juga ketika terakhir mungkin pas zaman masih di Pacitan. Komo pas kuliah belas. Betul Bu, pas kuliah itu adanya itu seneng-seneng, ya. Adanya hura-hura, itulah zaman masih muda, ya. Tetapi Allah memberikan kesempatan untuk bertemu mitoha. Orang tanya lamun mitoha teh Ustaz tanya sama sekali, ente nanya-nanya pas pacaran teh nanya-nanya. Kaget-kaget setelah jadi menantuna, kini bapak mimpin pengajian. Aya rutinana, aya mimpin di masjidna. Ternyata orang teh dicemplungkan ke Allah. Cek sundana teh dina kawah condro di muka. Ya. Akhirnya apa? Saya dibimbing oleh guru zahiriyah, ya guru batiniyah, untuk membersihkan semua dosa-dosa, untuk diisi dengan ilmunya, sehingga dengan semuanya itu hidup kita semakin terarah, Bu. Saya juga tidak tahu jika hidup tidak dibekali dengan ilmu agama, mungkin saya tidak tahu jadi apa, nggak tahu Bu. Ya, sama Bu. Ya. Dan saya kejar tuh dunia, kuliah setinggi-tinggina, nyahokna mikirna lamun geus kuliah tinggi bisa boga neangan duit nu jenukna. Ente inget. Jadi itulah Bu rahasia hidup. Saya yakin ibu-ibu pun sama, pasti pernah mengalami masa-masa jauh bahkan gelap gulita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan nanti malam bagi yang belum pernah, tolong jenengan berwisata, ya. Wisata mengarungi zaman muda panjenengan sampai ayeuna diputerkeun deui dosa-dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Da jalma lamun erek paeh teh kitu oge, cek para ulama teh, sebelum engkau dicabut nyawanya oleh Allah, sampai ada yang matanya terbelalak karena sudah ditunjukkan neraka jahanam, siksa kubur, diputerkan naon wae nu geus dilakuan selama hidupna. Maka Bu, sebelum kaget, karena mau gak mau, cepat atau lambat, kita pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Jadi lamun ge sebelum sakaratul maut eta geus diputerkeun, geus teu kaget. Ya. Moal matana belalak moal. Percaya ya, insyaallah. Karena apa? Ayeuna penting engke jenengan sudah mulai diperjalankan oleh Allah, disetelkan naon wae nu geus dilakukan selama hirupna, diistighfari, sukan lamun geus sakaratul maut nu aya tinggal sisa-sisa amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak dosana geus diampuni ku Allah. Beda lamun jenengan encan melaksanakan, jika tiba-tiba dipanggil oleh Allah, yang diputar adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bareto kieu, hukumana kieu, eta diputer Bu sampai ke tingkat neraka sana. Ya, sehingga luar biasa takutnya. Ya. Padahal itu ruhnya sudah digenggam oleh Allah. Ya. Tinggal sisa-sisa. Ya. Sisa-sisa itulah direkamkan, diperjalankan semua perbuatan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biar hidup kita dan meninggalnya kita husnul khotimah, ayo itu sering-seringlah engkau lakukan. Tidak hanya malam nifsu saban, enggak. Malam-malam biasanya sebelum engkau tidur kok keinget, orang keinget omongan Mas Vicky, sesekali sebelum tidur teh merenung, tawasulan dulu, minta mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah dosa-dosa hamba, diputerkan Bu regedek. Nu masih ayak tersisa pasti dimunculkan ku Allah Subhanahu
Barito orang pernah mendolimi saudara saya, dipijilkan, wa, barito mah orang gitu-gitu teuing. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sungguh hamba ini termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jika sudah terbuka nafsu lawamahmu itu yang menyadari bahwa oh benar kita harus kembali kepada Allah. Dulu dosa-dosa itu ampunilah ya Allah. Bahkan tanpa sadar engkau akan meneteskan air mata. Bahkan bisa jadi engkau menangis semenangis-nangisnya. Saking engkau tenggelam di dalam lautan. Cara nonton sinetron itu lamun geus asik itu ya, tenggelam ya. Sampai lamun kisahnya sedih menangis. Harwa baik. Itu laksanakan tidak hanya malam nisfu Sa'ban. Setiap engkau ingat laksanakan itu. Itu untuk apa? Untuk memohonkan ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan zamannya lagi engkau banyak-banyakan istighfar tetapi hanya di mulutmu saja. Salah enggak, tetapi kurang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu nggih. Jangan hanya istighfar di bibir saja, tetapi hatinya tidak ditemukan dengan dosa naon, disadari, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Bu, tanpa sadar kejadian engkau nangis. Ya Allah, bari teh aing sombong-sombong ka cida. Gitu nggih Bu? Bari teh aing sim kuring, sering ujub, ria, sombong, ingin dipuji-puji manusia, suka marah-marah, suka cengkel, suka berdedek, suka enek, ya. Pelit, kikir, medit, ya. Ingin dianggap oleh orang lain, diwahkan orang lain, ingin dihargai, dihormati. Sadari juga dosa-dosa itu Bu. Saya sering kepada suami berlaku dolim karena saya merasa lebih berharta. Merasa berharta nyaho Bu? Merasa berharta dibanding suaminya. Rumahnya, tanahnya itu milik pamajikan. Suamina dianggap numpang. Maneh mah lamun udah ditendang Bu aing. Coba Bu. Nauzubillah ini sudah enggak muncul itu Bu. Engkau akan dimunculkan oleh Allah. Itu suatu kesalahan. Jika memiliki sifat yang seperti itu adalah suatu kesalahan. Ya. Tolong itu semua momentum nanti malam, selain engkau sholat tasbih, tindak lanjutilah dengan amaliyah uzlah yang kami ajarkan tadi. Insya Allah Bu, hati panjenengan semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan, pilih diresikan sorangan apa pilih direzikiku Allah. Ya keserangan heula. Ibu ya. Dalam diresikiku Allah teh biasane rada ora penak ya, diberek sakit untuk membersihkan dosa-dosa kita karena merasa paling benar, paling pinter, paling begagah, paling hebat, paling kuat, paling berilmu, paling kaya, paling itu. Engkau dibersihkan dengan sakit itu tujuannya Allah itu. Sebelum itu terjadi lebih baik resik-resik gitu nggih Bu. Ya. Jadi nanti malam manfaatkan betul Bu. Yang sudah biasa tahajud tambahi dengan uzlah. Uzlah bil khos tadi. Ya. Uzlah dengan waktu yang khusus.
engkau pejamkan mata, engkau memohon kepada Allah, fokus, minta kepada Allah untuk diputarkan semua dosa-dosa panjenengan, karena tidak sulit bagi Allah, Bu, untuk menyuruh malaikat raqib atid, raqib atid, itu hambaku pengen dibukakan dosa-dosanya, bukakan. Sing dosa-dosa entek kadelek tadina jadi kade. Wak, baru tetap aing sering gunjing itu untuk sadar dosa, ayeuna teh ternyata itu termasuk dosa. Ngaku goreng batur, baru untuk sadar, oh ternyata itu masuk dosa. Subhanallah, Bu, saya yakin paginya engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup panjenengan jauh lebih baik. Puasa panjenengan insya Allah puasa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak, Bu, orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bangga dia sudah 30 hari, baginya dia sudah bagus, amalnya sudah bagus, tetapi ruhaniyahnya masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong nanti pas puasa ojo rumangsa sing poso iku panjenengan, sing kencot ya Allah, sing poso ya Gusti. Tidak ada yang saya banggakan dengan puasa saya. Nggak ada, Bu. Kalau engkau sudah nggak merasa dirimu yang puasa, tidak akan marah, tidak akan jengkel terhadap orang-orang yang di pinggir jalan kelihatan ngarokok, ngaropi, ngarone. Ndak itu kabeh hirup nunggerakkennya, Bu. Kita doakan semoga mendapat hidayah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin, Bu, jika puasa jenengan diawali dengan niat yang betul, niat puasa itu pun sing niatkan Gusti Allah. Sing merek kekuatan puasa iku pun ya Gusti Allah. Sing merek kesadaran untuk menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah itu pun ya Gusti Allah. Sehingga engkau mau ghibah sedikit pun langsung diingatkan ke Allah. Ingat, ghibah iku termasuk syirik, termasuk dosa. Erenan hentikanlah, itu apa Sundana? Erenan ayeuna gitu. Guys, istighfar. Cepat-cepatlah istighfar. Astagfirullahaladzim. Engkau pasti akan dibimbing oleh malaikat Jibril di dalam hatimu, diingatkan, ulah diteruskan. Eta teh arane ngomongkeun batur. Namun batur aya nu ngomongkeun sejen, dialihkan pembicaraan. Kalau dialihkan tetap enggak mau, indit. Luweh halus. Arane jin itu tidak hanya berupa jin, tetapi juga berupa manusia. Sama, Bu, ya. Jin dan manusia itu tugasnya ibadah kepada Allah. Tetapi jin dan manusia juga ada yang memiliki sifat syaitan yang ingin mengajak manusia untuk lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diem. Diem nggak bisa, indit ngariung, dicoba dialihkan, ya, tetap gue balik ke ngomongin batur. Anjena ulah nanggapan, cicing. Ngadenge tetapi ulah nanggep. Bang, syukur diingatkan, ulah gitu, eta teh ngomongkan batur. Dia ingetin nggak mau, tetap balik deh, cicing nggak mau, indi. Ya.
Sing penting ulah kalah pase. Cuman gara-gara ngingetin ulah ghibah jadi jambak-jambak. Siapa sok suci? Sok alim mentang-mentang pengajian sekedeng kekara setahun kencan aya kalah ku aing geus mondok pesantren 8 tahun. Ora sok-sokan ngingetin aing. Ulah kitu. Da itu teh salah. Mana teh mah ulah akhirnya apa? Paseaan. Ngeyel-ngeyelan akhirnya jambak-jambak. Akhirnya apa? Ya podo wae di mata Allah. Ya. Akhirnya sama aja di mata Allah. Hati-hati Bu. Lamun siang nangges sadar gitu, pas maghrib buka puasa, ulah dilanjut. Ya, tetap kudu puasa. Maka kami mengajarkan puasa jangan hanya dari sahur menuju maghrib. Itu jasmaniah. Gitu nggih? Nahan makan dan minum dari sahur sampai dengan maghrib. Tetapi rohaniyahmu lanjutkan berpuasa. Dari apa? Barang-barang, makanan-makanan rohaniyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Ghibah, marah-marah, emosi, jengkel, ngomongkan batur, merasa paling bener, paling pinter, paling hebat, paling alim, paling sugih, paling berkuasa. Itu semua makanan-makanannya rohaniyah yang dilarang dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi, Bu? Kebanyakan umat manusia mungkin siangnya enggak ghibah, enggak. Wis sadar, wis bagus. Siangnya mungkin sudah enggak ngomongkan batur, tetapi ketika azan Allahu Akbar, alhamdulillah, ta Pak, samping teh beleh sapi. Gini orang cuman beleh pitik, pitiknya pitik, piyik. Ya Allah, itu nafsunya langsung muncul, langsung menggelora. Da eta teh tas menang duit, ti disi duitna. Gitu nggih. Bari buka puasa, ruhaniyah juga ikut makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min angot, nafsu langsung muncul. Pak, geus 10 poe mendoan. 10 poe deui berontak. Gini erek puasa kalah cuman sama cabe. Ya Allah Pak, boyong sekali-kali sate, ya. Jika batur, itu arane nafsuku. Subhanallah. Ternyata ruhaniyah kita harus terus-terusan berpuasa. Caranya bagaimana? Gunakan terus azikru bisiril asror, nyawang Gusti Allah. Melihat makanan ayakna cuman jeng teri sing kadelek Gusti. Hatimu tidak ngeluh, tidak protes. Tandanya itu, Bu. Agar traweh. Da aing mah kuduna lamun traweh mah sak ngantuk. Tunduk imam nanti ulah sing suwe-suwe. Ngesuwe imame sok-sokan menitas lulusan ti Kairo. Suratnya surat nu panjang.
Da aing teh geus kolot nyeri tuur ya. Itu Bu. Imamna ya sombong, pengen menunjukkan bahwa dianya seorang yang hafidhoh ya, pengen diwahkan. Nah, da aing teh lulusan di Kairo. Jamaahna grundel. Moal dia deui lamun eta nu ngimaman mah. Mending Ki Kendi geus tereh. Suratna pendek-pendek, amat Mas Wiki kulu wae le. Geus resep aing mah lamun Ki Kendi atau Mas Wiki atau Pak Imam ulah sampai nuku Kairo eta. Itu ge juga arane nah, berarti masih nyawang makhluk. Cepet-cepetan ya ripuh ya Bu nggih. Sedeng wae nunggu maha nu bakuna. Mangga ibu-ibu dan asinan saya pasrah ke ibu-ibu. Nanti ada Pak Imam. Ya, ada Pak Imam, ada Pak Kendi yang mendoakan sikap bakuna. Terus nanti kita sampaikan sebelum mulai bahwa rangkaian amaliyah itu tidak hanya sholat tasbih, tetapi juga dilanjut sholat surat Yasin tiga kali apa ya biasanya ya? 3 kali ditambah istighfar sholawat tahlil ya. Biasanya gitulin. Ditambah doa syukur-syukur nggih Pak Kendi sing bawa doa nifus saban. Pak Kendi ya neangan di buku naon lah aya nggih sing dibaca lamun teu apal dibaca halwa bae ya. Pak Kendi sing bawa doa nifsu saban eta pesen orang. Da orang teh henteu inget terus terang bae inget tadi siang di WA ku Bu Dayat. Tadi malam orang geus terlanjur ngeiyakan Pak Edi nelpon Mas Vicky sing bisa mimpin di imah ndak arek ngaruahkeun ya siap tas isya orang tak kepikir ndak biasanya lamun malam Rebo teh ditembong malam Rebo akhirnya tak geser kuduna maghrib tadi kuduna maghrib nanti tembongna maghrib isya di Pak Edi Budayat nelpon Pak akhirnya apa tembong sing tak suruh ngalah tak ganti malam Kemis tembongna tak suruh tas isakna yang melaksanakan sholat tasbih sama mas saya sin 3 kali dipimpin ku Pak Kaim geus tak pasrahkeun besok ilmuna besok malam Kemisna akhirnya gitu Bu da urang teh poho betul teu keinget lamun ayeuna teh malam nesu saban untungna Budayat ngingetkeun di grup subhanallah ya. Itu Bu ya. Tolong bagi yang belum puasa nifsu Sa'ban besok puasa minimal 1 hari minim geus hiji ya biar sempurna pentingna malam tasbih tas isakna uzlah ya uzlah terus uzlah itu cek bahasa gaulna semedi ya tetapi ulah tujuanna hayang sakti ulah lain kitunya Bu tetapi untuk ngebersihan dosa-dosa urang pagina dilanjut puasa 1 poe sanggup ibu-ibu lamun erek sahur mangga sahur lamun ente ya kumaha diatur ya. Sing penting ulah pohok kuba batur ini tur-tur semua itu bener nanti kita mulai habis maghrib kita sampaikan rangkaiannya dilanjut habis isya maca Yasin 3 kali bagi yang ikhlas ya. Kok yang grundel nggak ikhlas nggak apa-apa tidak menjadi masalah bagi yang ikhlas saja karena yang nggak ikhlas mungkin nggak diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di berenyaho bapak-bapakna ya sing barawa ya Yasin. Nggih tak umumkan di grup oge ya bisi poho ya. Cuman hampura ibu-ibu ndak orang teh tadi malam kadung mengiyakan ndak bisa
tunda tuh bisa diganti jadi kita sisa orang kesadaha ayo mohon keikhlasan nami pun nggih harwa baik sing penting KPK ya Gusti Allah gitu apa yang dapat kami sampaikan insya Allah kita masih berapa minggu deh puasa 2 minggu ya 2 ya tereh ya Wak subhanallah Tilu minggu deh ayah oh, lumayan alhamdulillah ya masih lumayan ya yes saya waktu itu ibu-ibu apa yang dapat kami sampaikan marilah kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan kelancaran diberikan ridhonya diberikan hati yang senantiasa semakin ayem tentrem semakin bertuhan Allah subhanahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin siril fatihah bismillahirrahmanirrahim mangga bisa ya momen